Baiklah, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Rahayu Nusantara. Salam segitiga emas, jebule Semar Bali. Di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada beliau-beliau dan juga kepada publik. Tentunya karena saya hadir menggunakan ruang publik, mohon maaf dengan segala keterbatasan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentunya dengan melihat kondisi di segala bidang yang kita tahu akibat krisis pandemi, banyak sekali mungkin hal-hal yang mau tidak mau, ya kan, yang mau tidak mau dan boleh dikatakan enak tidak enak, semuanya berimbas atau semuanya terkena imbas. Lalu apa yang seharusnya kita semua pikirkan, apa yang seharusnya kita semua bisa lakukan? Tentunya kita juga harus bersama-sama, tidak bisa kita sendiri kemudian kita berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri tanpa kita mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal ini pemerintah. Pemerintah sendiri kita tahu bahwa dari berita-berita baik langsung maupun secara tidak langsung di sini ada live melalui tayangan-tayangan media, visual broadcast maupun dari informasi media cetak online. Tentunya karena imbas dari krisis pandemi ini menyeluruh, mau tidak mau kita harus kembali lagi kepada diri kita, dalam arti baik itu secara individu, sosial, publik maupun secara kewilayahan atau negeri, itu pun harus kembali lagi kepada introspeksi diri, ya. Introspeksi diri untuk melakukan pembenahan, karena ini erat kaitannya dengan kehidupan. Tentu kehidupan itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan perekonomian atau ekonomi. Lalu kira-kira apa yang menjadi landasan utama untuk memperbaiki kondisi pasca, atau boleh dikatakan walau masih dalam status pandemi tapi sudah mulai ada satu titik terang. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mendapatkan satu berita, ya, kabar yang lebih baik lagi, yang mengembirakan. Karena tadi begitu saya lihat dari beberapa media, ya, media online ini yang dilansir oleh salah satu media itu mengatakan bahwa melaporkan bahwa tentang adanya berita yaitu boleh dikatakan terindikasi satu virus, atau dikatakan satu boleh dikatakan apa ya, mungkin gejala seperti COVID. Namun dari berita yang saya baca itu dari pihak organisasi kesehatan dunia, yaitu WHO, memberikan kabar yang dilansir dari media CNBC. Bolehlah kita sedikit menggunakan informasi yang aktual, tentu terpercaya, melalui media-media online sistem yang mainstream. Di sini dikatakan bahwa WHO telah mengeluarkan sebuah statement tentang kabar mengenai Omicron. Seperti dilansir di media CNBC,
Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ya kan, memberikan kabar baik yang melegakan soal Omicron. Ia mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada indikasi bahwa varian yang pertama terdeteksi di Afrika itu menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada varian Delta. Jadi ini mudah-mudahan kabar yang menggembirakan untuk tahun depan, karena setelah negeri ini, setelah dunia terimbas oleh krisis pandemi, tentu mau tidak mau kita kembali, atau seluruh negeri yang ada di dunia ini kembali mengintrospeksi diri, kalau boleh dikatakan melihat ke dalam negeri mereka masing-masing untuk membangun kembali kekuatan ekonomi, terutama di seluruh bidang sektor kehidupan di negerinya. Tidak jauh pula dengan kita selaku mungkin pribadi rakyat yang mau tidak mau kita pun dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 tahun ya, karena November dulu saya masih ingat, jadi hampir 2 tahunan ini ya, ekonomi kita terimbas pandemi COVID. Jadi boleh dikatakan di kesempatan kali ini, restrukturisasi ekonomi apa jadi yang ingin saya sampaikan kepada media publik, juga pemerintah, karena di sini memang biar publik juga memahami apa program yang dilakukan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi ekonomi akibat imbas pandemi COVID-19 di 2 tahun yang lalu. Nah, ini formula stimulasi ekonomi yang bagaimana, yang tentunya publik pun ingin tahu, karena saya sendiri sebagai publik untuk menentukan langkah atau untuk melakukan langkah berikutnya jika pemerintah boleh dikatakan tidak jelas, atau program-program pemerintah ke depan, karena kemarin kita tahu bahwa biasanya di akhir tahun itu pemerintah sudah memiliki rencana yang tertuang ke dalam rencana anggaran pendapatan belanja negara. Bagi saya publik yang sering menyimak informasi-informasi tentu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak lepas dari apa yang menjadi patokan standar dari program pemerintah. Karena mau tidak mau kita sebagai publik juga turut mengiringi apa yang menjadi program-program pemerintah ke depannya. Ini suatu kewajiban dan ini suatu keharusan, dan itu saya yakin mutlak, karena tanpa kita bisa berjalan beriringan dengan program-program pemerintah, tentu kita akan jauh dari apa yang dikatakan masa depan yang lebih baik, karena pemerintah selaku pemegang kebijakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau beberapa waktu yang lalu, mungkin ya hampir 1 bulanan terakhir, itu ada beberapa pendapat-pendapat yang boleh dikatakan seharusnya pendapat itu tidak harus dikemukakan terlebih dahulu, walaupun itu merupakan warning. Karena kita tahu hampir 2 tahun kita dipukul krisis pandemi, kemudian begitu sudah sedikit kita mendapatkan celah angin segar untuk bangkit kembali, tiba-tiba boleh dikatakan ada warning lagi. Nah, ini juga mau tidak mau akhirnya kita berpikir gitu. Akhirnya masyarakat pun, publik pun berpikir, seandainya kita sudah memiliki rencana program planning untuk tahun depan, ternyata ada warning lagi, lalu apa yang menjadi permasalahan? Tentu kita akan ragu. Nah, inilah yang saya harapkan, agar pemerintah sebelum memasuki tahun yang akan datang ada ketegasan kebijakan pemerintah gitu, dalam melakukan atau dalam menentukan kebijakan strategis di tahun depan. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan dengan pembangunan atau pemulihan ekonomi kembali, boleh dikatakan seperti yang saya sampaikan, restrukturisasi ekonomi pasca pandemi. Walaupun belum 100% kita keluar dari masa krisis pandemi, itu salah satu krisis yang kita hadapi, yaitu krisis ekonomi pandemi COVID-19. Kemudian selain dari krisis pandemi COVID, ada satu hal lagi,
Di menjelang akhir tahun ini kita lihat dari berita-berita online banyak bencana terjadi di negeri ini. Tentu hal tersebut karena kondisi geografis kita. Ada satu hal yang menarik yang dulu pernah kita bahas bersama, tentunya kita sampaikan kepada rekan-rekan yang memang mereka memiliki kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas serta legalitas di dalam lembaga-lembaga resmi negara atau lembaga-lembaga negara atau juga lembaga-lembaga swasta yang tugas memberikan support pada negara. Apa itu? Yaitu mengenai peta kebencanaan. Secara geografis negeri kita ini kan dikatakan diliputi oleh cincin api, ring of fire, atau peta geografis kita itu di deretan atau di dataran ya, deretan lingkar gunung berapi. Nah, kita tahu beberapa hari yang lalu peristiwa meletusnya Gunung Semeru, ya gitu. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu pula ada beberapa yang erupsi, Merapi, bahkan gunung-gunung yang lain. Ini sebenarnya sudah lama kita lakukan koordinasi dengan berbagai unsur agar pemetaan wilayah kebencanaan itu diperjelas dan dipertegas. Kembali undang-undang tentang tata kota. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menata wilayah itu kan sekarang sudah ada rencana tata ruang RT, RW, RDTR, RT, RW. Ya kan? Rencana dasar, rencana tata ruang, rencana tata wilayah, ya, dan rencana tata RDTR dan RT, RW. Rencana dasar tata ruang itu harus diperhatikan benar, karena kalau seperti kemarin dulu pernah kita memberikan satu masukan agar untuk wilayah-wilayah yang terutama rawan atau di status zona rawan bencana itu harus di clear area pemukiman terutama. Ini untuk menjaga kondisi, jangan sampai nanti apa yang menjadi bencana ini menjadi satu boleh dikatakan bullying kepada pemerintah juga, karena namanya bencana kita tidak tahu, tapi minimal kita sudah bisa melakukan tindakan preventif untuk meminimalisasi korban-korban di sekitar wilayah zona bencana. Makanya saya katakan dulu red zone. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama, karena seperti bencana alam banjir, kemudian bencana alam gunung berapi, gempa bumi. Ya, kalau tadi saya sampaikan gunung berapi, kemudian pada waktu penataan Jakarta, boleh dikatakan pada waktu dulu smart city-nya Gubernur Ahok itu diluncurkan. Kita tidak membahas atau menyalahkan siapapun, tetapi kita berbicara tentang kerugian materi maupun non materi. Makanya pada waktu smart city boleh dikatakan tata kota smart, kota cerdas yang diluncurkan pemerintah itu tentu memiliki tujuan ke depan. Sebagai contoh kita ambil bencana alam banjir. Jakarta yang merupakan satu pusat ibu kota dengan aktivitas perkantoran, administrasi, ya kan, ekonomi dan yang lainnya, industri, pendidikan, itu merupakan wilayah sentris yang harus kita benar jaga dan benar-benar harus kita pikirkan dari aspek kebencanaan. Salah satunya yaitu bencana alam banjir, ya kan. Banjir kalau kita tahu ya, tergenangnya Jakarta dalam kurun waktu 1 minggu, boleh dikatakan selama 1 minggu itu memiliki atau berimbas kepada kerugian materi dan non materi. Nah, ini kadang-kadang perdebatan sengit para ahli, tokoh, kemudian para birokrasi di sini, mereka hanya memandang bagaimana atau mungkin memandang seperti apa, ya kan. Kadang-kadang terjadi perdebatan yang seharusnya itu tidak terjadi. Tetapi yang kita pikirkan, yang satu menjadi tujuan utama, kerugian
dampak kerugian yang harus kita jadikan satu pengokoh bahwa kita harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi kondisi DKI Jakarta. Ya, kita bisa hitung, silahkan pemerintah pun bisa menghitung. Satu hari umpamanya terjadi banjir, listrik padam, di situ pusat ibu kota ada 198 negara, ya kan? Kemudian ada berapa banyak perkantoran, ada berapa banyak pusat-pusat perbelanjaan, ada berapa banyak pusat-pusat industri, manufaktur dan yang lainnya, ada berapa banyak pendidikan. Silakan dikalkulasi, kita hitung bersama-sama nanti dalam kurun waktu 1 tahun yang lalu saja berapa kejadian banjir itu terjadi di Jakarta. Kita bisa kalkulasi berapa kerugian negara. Itu baru kerugian secara materi, belum lagi kerugian yang non materi. Bencana itu mungkin bisa terjadi di banyak wilayah ya, tidak hanya di Jakarta, tapi itu yang harus kita katakan seperti yang sering dilontarkan oleh pemerintah bahwa beliau sudah mempersiapkan manajemen resiko, ya kan? Ini manajemen risiko yang harus kita pikirkan karena mau tidak mau ini berimbas kepada ekonomi. Selain dari beberapa faktor ekonomi yang akhirnya menjadi dampak terbesar dari kondisi status yang saya katakan, yaitu pandemi, kemudian bencana alam. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi pada dasarnya dari semua itu, satu, restrukturisasi apa yang harus dilakukan pemerintah, kemudian stimulasinya, formulasinya. Kebetulan kemarin rencana RAPBN mungkin sudah dibentuk ya, atau sudah dirancang ya untuk tahun ke depan. Itu pun publik harus bisa mengetahui karena memang sudah kewajiban pemerintah melalui program-programnya, kemudian menyampaikan laporannya, pertanggungjawabannya dan perencanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat. Kemudian publik juga harus tahu karena dengan RAPBN tersebut berarti ada hal-hal yang diperhatikan pemerintah yang urgent bagi pemerintah, dan publik juga tahu untuk ke depan membangun ekonomi yang terimbas akibat pandemi dan bencana alam. Jadi satu, restrukturisasi ekonomi, stimulasi atau formulasi ekonomi, kemudian juga simulasi kebencanaan. Ingat bahwa kita merupakan daerah wilayah bencana, makanya dikeluarkanlah RDTR, RTRW, Rencana Dasar Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah, ya kan? Itu untuk mengatur lokasi-lokasi di mana yang rawan bencana, ya kan? Itu harus segera dilakukan penanganannya. Jadi solusinya bagaimana? Boleh dikatakan kemarin di daerah mungkin puncak dan yang lainnya longsor, ya, karena di situ banyak pemukiman. Tetapi seandainya banyak pemukiman, tapi di wilayah puncaknya sudah tidak alih lahan. Kalau di situ kan harusnya kan tanaman-tanaman yang berakar kuat untuk menahan struktur tanah. Namun karena alih fungsi menjadi lahan-lahan pertanian seperti mungkin sayur-sayuran, akhirnya tanaman-tanaman hutan atau tanaman-tanaman tahunan yang berakar serabut, bahkan yang boleh dikatakan berakar kuat, itu hilang, yang mengakibatkan bencana tanah longsor. Ini sudah berapa kali kita sampaikan dan selalu saya ulang kembali sebagai salah satu pesan. Mudah-mudahan pemerintah ingat agar semua ini bisa kembali dicari solusinya. Karena sebagai publik kita juga ingin rasa aman satu, kemudian rasa yakin, kemudian kita mantap untuk menatap kembali masa depan setelah kita dilanda pandemi COVID-19. Mungkin itu saja dari saya, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang dua hal tadi, yaitu restrukturisasi ekonomi pasca pandemi, kemudian restrukturisasi juga untuk peta kebencanaan di wilayah negeri ini. Dua-duanya sangat potensial sekali menyumbang masalah perekonomian kita. Oke, itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada kata-kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam seketika emas Joglo Semar Bali.